ucapan syukur kita bergantung pada pengharapan kita bahwa kita sedang menanti-nantikan juru selamat kita, ya, yang akan datang mengubah tubuh kita yang hina dan fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sehingga kita dapat melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, jadi buat saya dan saudara tidak ada hal yang lebih, ya, yang lebih menggairahkan dibandingkan dengan satu kerinduan, satu kerinduan, satu pengharapan untuk apa, saudara? Untuk memandang wajahnya. Ya, memandang wajahnya itu artinya apa, saudara? Kemuliaan Allah itu ada pada wajah Kristus. Ya, ya. Jadi wajah Kristus itu adalah cahaya kemuliaannya Allah, gitu, ya. Itu pengharapan kita, itu yang kita rindu-rindukan, saudara tahu nggak? Yang membuat saudara bergairah pasti apa yang saudara harap-harapkan dan rindu-rindukan, ya. Orang yang merantau, yang paling dia rindukan tuh pulang kampung. Coba tanya saja. Cuman temanya beda-beda. Ada yang ingin pulang kampung karena di kampung masih banyak yang ingin dilihat. Ada yang ingin pulang kampung karena sudah banyak yang ingin dibawa ke kampung. Cuman dua. Saya ulang kan, orang yang ingin pulang kampung itu hanya dua. Masih banyak di kampung yang masih tertinggal sehingga dia pingin sekali pulang untuk melihat lagi, bergabung lagi, menikmati lagi yang di kampung itu. Atau kedua, sudah banyak yang dia dapat, sudah banyak yang dia punya, dan dia ingin pulang ke kampung untuk bawa yang dia punya itu. Di luar itu tidak ada agenda lain. Nah, saudara, tema yang mana yang harusnya kita menjadi apa? Menjadi kerinduan kita untuk pulang ke rumah Bapa. Kerinduan yang seperti apa? Ya, keadaan seperti apa yang kita harusnya punyai? Ya, saya ulang tadi ya. Coba. Ini kita ada beberapa orang di sini, ya. Kira-kira kalau saudara dibilang ingin pulang kampung ya, atau pulang ke kampung halaman, ya, kampung halaman lah ya, hometown. Kira-kira apa yang paling mendorong saudara untuk pulang? Kalau masih apa? Rindu. Rindu. Berarti rindu dengan apa? Rindu yang ada di kampung halaman berarti kan? Rindu dengan keluarga. Iya, karena keluarganya ada di bersama-sama pergi merantau atau keluarganya ada di kampung? Karena keluarganya ada di kampung kan? Jadi rindu ke situ. Ya. Tapi ada orang tuh yang rindu pingin pulang karena modelnya lain, saudara. Ya. Karena dia pikir dia sudah punya sesuatu yang dia ingin bawa pulang ke kampung. Yang mana yang kira-kira lebih tepat kita ikutin? Atau dibalik, orang yang ada di kampung kira-kira pinginnya kita seperti apa? Coba, orang yang di kampung pinginnya saudara itu pulang itu motivasinya apa? Orang yang di kampung. Ya, kalau menurut saya sih Pak, kan mungkin kan kita punya orang tua sendiri ya, karena lepaskan kita merantau saya sedikit ke Kupang, mungkin punya pengalamannya kerja atau pengalaman, contohnya kita kan ikut-ikut komunitas-komunitas doa, mungkin kita bisa saling membagi-bagi lagi cerita kepada keluarga kita, atau ya mungkin kalau ada keluarga kita yang ingin untuk bergabung ya pasti bergabung ya seperti itu. Ya, jadi Asti maksudnya berarti orang yang di kampung itu pingin Asti pulang karena Asti diharapkan membawa pulang sesuatu, atau orang yang di kampung harapannya Asti pulang saja karena mereka intinya Asti harus rindu untuk pulang kampung. Kurang jelas saya tidak dengar. Oh, nggak dengar ya. Coba menarik tuh teman-teman.
Kalau misalnya ya orang yang menunggu kita, ini saudara membayangkan ini, ya, bayangkan ini, ya, bahwa ada di kota mulia itu, ya, ada orang yang menunggu saudara di kota yang mulia itu, ya. Nah, apa yang kira-kira diinginkan dari saya dan saudara? Apakah cukup dengan kerinduan untuk pulang ke sana, ya? Atau seperti yang Asti cerita tadi, ada sedikit, ya, ada sedikit terbersit di situ. Mereka pingin supaya Asti membawa sesuatu untuk pulang. Karena mungkin sudah bergabung dengan komunitas, persekutuan doa, kemudian mungkin Asti bisa pulang untuk sharing sesuatu, kan, begitu kan? Harapannya begitu, gitu. Ya, makanya kalau ada yang mau pulang tuh kadang-kadang tuh sudah sungkan di depan kan ngomong, ya ini pulang ini tapi tidak bawa apa-apa. Udah lapor duluan sebelum ditagih, kan. Apalagi nih teman-teman. Kalau udah kayak umur saya sama Pak Tadus ini atau Pak Daniel pulang kampung, cuman modal rindu pulang kampung, orang kamu bilang itu rindu kubur saja. Tidak ada yang tidak ada yang butuh rindu kodis. Ya, mereka pasti mengharapkan kualitas. Ya, kita ngomong satu kata saja, ya. Sesuatu yang saudara bawa pulang, gitu. Kan? Nah, sesuatu yang saudara bawa pulang, pasti begitu. Saya ulang nih, ya. Jadi modal rindu saya dan saudara untuk pulang itu tidak cukup. Tidak diingini. Tapi yang diingini adalah ketika saudara rindu pulang, saudara setting satu kualitas, satu takaran. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 3 katakan begini. Setiap orang yang menaruh pengharapan seperti itu menyucikan dirinya seperti dia yang adalah suci. Jadi kualitas takaran, ukuran yang saudara ditunggu di sana adalah suci. Bukan kerinduan. Kerinduan adalah dasarnya memang. Kerinduan menaruh pengharapannya kepada hal itu, ya, yaitu keinginan untuk pulang itu adalah dasarnya memang. Itu adalah motivasinya. Itu adalah motif yang benar. Itu adalah motif yang benar. Jadi kalau saudara mau hidup suci dan kudus yang benar, itu motifnya satu. Yaitu ingin pulang ke rumah Bapa. Itu baru benar. Hal ini yang tidak ditangkap oleh orang-orang yang melakukan atau ingin memenuhi keinginan Allah dengan mengikuti Taurat atau hukum agamawi. Mereka fail atau gagal gitu, saudara, untuk mendapatkan hatinya Bapa. Karena apa, saudara? Karena mereka lupa bahwa itu hanya dasar, ya. Kerinduan itu hanya dasar. Tapi yang sesungguhnya adalah bagaimana kerinduan itu menghadirkan hidup yang suci, hidup yang kudus, punya ukuran, ya, punya takaran, ya, punya nilai, ya, yang kemudian dibawa pulang. Jadi di tempat yang mulia itu kita sedang ditunggu-tunggu, tapi kita diharapkan untuk membawa pulang suatu kualitas, gitu. Ya, kita diharapkan membawa pulang satu kualitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang membuat kita bergairah dalam maraton kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kemarin itu maraton di Berlin, aku lihat Pak Roni ikut itu kemarin. 145 warga negara, ya, atau kebangsaan yang ikut. 145 diikuti oleh 45.000 pelari. Saya nanti pulang baru Pak Roni saya tanya nomor berapa. 45.000 pelari dari 145 negara. Ya, kebangsaan sih, tidak mewakili negara, ya. Jadi nation apa sih, nasionalis kewarganegaraannya apa gitu, citizenship-nya apa gitu, ya. 145 yang ikut. Wah, saya live tuh saya ikutin, ya. 43 km maraton, kan. Nah, dalam maraton kehidupan kita ini, saudara, menarik loh.
Menarik sekali, mulai dari kilometer 32, jadi 11 kilometer sebelum finish, hanya satu orang yang di depan. Dari 45.000 orang. Saya pikir-pikir. Nah, saya ikutin. Saudara, itu kan sekitar 1 jam 31 menit live kan. Jadi saya ambil yang agak-agak di terakhir kan. Itu mulai dari kilometer 26, itu masih 5 orang. Dari 26, 5 orang dari 45.000. Ini saudara kalau perhatikan bagaimana kita menjalani hidup ini tuh seperti maraton. Ya, seperti maraton. Ada banyak penonton di kiri kanan. Kehidupan kita banyak dinamika. Banyak dinamika. Ada yang kasih minum, kiri kanan tuh kasih minum kan, gratis gitu kan. Tapi mereka yang berlari ini, ya, mereka yang berlari ini dalam maraton ini itu fokusnya selalu di garis finish. Saudara bisa bayangkan dari kilometer 26, dari 43 kilometer itu hanya tersisa 5 orang, ya, 3-2 di belakang, ya, berjajar tuh. Itu satu-satu berhenti loh. Satu-satu berhenti, tinggal satu. Sejak kilometer 11 kilometer terakhir ya, 32 itu ya, dari 43, itu tinggal satu pelarinya yang di depan. Maraton kehidupan ini tuh tidak mudah. Saudara bayangkan satu dari 45.000 coba. Ya, kita belum cek lagi berapa yang finish di kilometer 43 itu. Dari 5 pelari yang dari kilometer 26 itu, 4 diantaranya itu bukan tertinggal, saudara. Bukan. Berhenti. Saya juga pikir, kenapa berhenti? Pelan-pelan saja kan? Supaya finish gitu. Enggak, berhenti loh. Berhenti. Nah, tidak mudah. Ya, yang saya mau jadikan analogi dalam maraton kehidupan itu adalah tidak mudah, saudara. Perlu gairah yang luar biasa. Itu. Perlu passion yang luar biasa. Ya. Dan gairah itu pasti bangkit dari apa? Motifnya apa gitu. Motif kamu apa? Ya. Kenyataan hidup akan membawa kita kepada dua realitas. Pertama, karena begitu beratnya, ya, dinamika kehidupan itu, ya, karena begitu beratnya maraton kehidupan itu, sehingga menyerah dan akhirnya bergabung dengan orang yang ada di kiri kanan, ya, penonton kan, akhirnya berhenti dan kemudian ya berbaur dengan itu kan. Kita kalau berat melihat kehidupan ini dalam maraton kehidupan, kita akhirnya bisa larut, tenggelam di dalam apa? Di dalam apapun bentuk yang kemudian kita bisa nyaman di dalamnya, gitu. Itu hal pertama, itu realitas pertama. Hal yang kedua yang mungkin terjadi, dan firman Tuhan berkata sedikit sekali, ya, sedikit sekali yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, banyak orang yang ingin masuk, tetapi sedikit sekali yang dapat sampai atau masuk ke dalamnya. Nah, ini yang memang tergambarkan dari keseluruhan bahasan kita mengenai kota mulia itu. Ya. Ke kota mulia itu perjalanannya luar biasa. Ya. Sehingga kita perlu motif yang jelas, gitu. Dan motif yang jelas ini akan membangkitkan kegairahan, ya, yang cukup gitu untuk menyelesaikan maraton kehidupan sebagai anak-anak Allah itu. Hanya ini cara, ya saudara, hanya ini cara, dan firman Tuhan berkata bahwa memang
perjalanannya, ya, mengikuti satu jalan. Ya, perjalanannya itu mengikuti satu jalan. Dan Allah mengutus, ya, anak tunggalnya itu untuk menjadi jalan. Allah mengutus anak tunggalnya itu untuk menjadi jalan. Jadi jalan untuk sampai ke situ itu sudah ditetapkan gitu. Sudah ditetapkan. Dan jalan ini dibuat modelnya nih, saudara. Dibuat modelnya. Dan modelnya ini ya, itu sempurna, selesai, ya, saya ulangi saudara. Modelnya ini itu dikerjakan oleh Yesus dan diselesaikan oleh Yesus sehingga Yesus jadi teladan untuk jalan ini. Modelnya benar-benar persis dengan itu. Nah, kita dipanggil. Jadi yang tidak dipanggil tentu saja tidak ikut di dalam perjalanan maraton ke kemuliaan Allah itu. Pasti tidak. Hanya yang dipanggil. Jadi jelas-jelas yang dipanggil. Yang tidak dipanggil ya tidak. Kata dipanggil di situ, saudara, itu adalah orang-orang yang ditarik oleh Allah, oleh Bapa sendiri, tentu untuk datang kepada jalan itu. Harus ada kasih karunia dan anugerah yang kemudian membukakan mata hati untuk melihat terang itu. Kita ini harus uji terus nih, saudara. Saudara tahu nggak? Kadang problematika kehidupan itu menghancurkan dinding-dinding dan tiang-tiang yang sudah terbangun. Dan yang tersisa itu hanya dasar. Dan saudara tahu dasar itu apa? Yesus. Coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus. Ya. Oke. Coba kita lihat 1 Korintus 3. Ayat 11 sampai 15. Satu Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Ini menarik, saudara. Menarik sekali. Menurut aku sangat menarik. Oke, silakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena dari Tuhan akan menyatakan, sebab Dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Sampai berapa, Pak Yan? Sudah, Pak, sudah. Nah, teman-teman perhatiin ya. Saya kasih warna ya. Jadi dalam maraton kehidupan itu, ya, kadang-kadang semuanya sudah hancur, tapi apa, saudara? Tapi yang namanya dasar ini tidak pernah, karena dasar ini sudah diletakkan, ya.
Ini nih, sorry. Nih, di sini ada ya. Dasar ini telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nih, saudara ya. Jadi sudah selesai. Kita mau pulang ke rumah kita, rumah Bapa, ya, di mana dari sana kita menanti-nantikan itu kan, ya, dari sana kita menanti-nantikan juru selamat kita, ya, yaitu kota yang mulia itu untuk datang, ya. Allah telah mengutus anaknya, ya, dan menjadikannya sebagai jalan, satu-satunya jalan. Dia adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia, yaitu apa? Manusia Kristus Yesus, ya. Ya, dia adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Dan saudara, perhatikan ya. Yesus Kristus yang mengerjakan. Jadi kata pertama, Yesus Kristus yang mengerjakan. Jadi saya ulang saudara ya. Allah yang mau, Allah yang memanggil, Ya, saya ulangi teman-teman. Allah yang memanggil dan membawa ya banyak orang kepada kemuliaannya itu. Dia sendiri yang kemudian mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, ya. Untuk apa? Untuk menjadi satu-satunya perantara antara dia dan manusia. Artinya jadi pendamai antara Allah dan manusia. Dan itu artinya dialah satu-satunya jalan. Nah, Allah selesai kan? Karena sudah diutus. Nah, sekarang Yesus Kristus, apa saudara? Dia mengerjakan. Dan menyelesaikan pekerjaan Bapaknya itu. Ya, saudara harus tangkap tuh. Jadi dia mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan. Ini saudara nanti kalau tangkap dari sini, berarti orang yang ingin menjadi anak-anak Allah, keturunan Allah, dia harus juga mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan. Oke? Ya saudara ya. Tadi saya udah cerita kan, terbayang ya, orang yang maraton tadi, sampai kilometer 26, 5. Tapi dia 4 diantaranya tidak menyelesaikan. Sisa 1. Yesus Kristus dia mengerjakan pekerjaan. Makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa. Melakukan. Ya, melakukan pekerjaan Bapa. Dalam bahasa lain, mengerjakan yang Bapa kehendaki. Kan? Ya. Jadi ada dideskripsikan dalam 2 hal aja. Melakukan pekerjaan Bapa atau mengerjakan kehendak Bapakku. Itu kata Yesus. Dan yang kedua adalah menyelesaikan pekerjaannya itu. Menyelesaikan pekerjaan. Nah, saudara, dia adalah anak Allah, anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Ya. Karena dia keluar dari Allah. Karena dia keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa. Saudara dan saya itu adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Saudara bisa bayangkan ya. Yesus itu keluar dari Bapa. Kita ini dilahirkan dari Bapa. Sama-sama keluar ya. Amin. Nah, saudara bayangkan itu. Jadi keluar, dilahirkan. Nah, dia keluar dari Bapa. Kita dilahirkan dari Allah. Ya. Yesus menjadi anak tunggal Allah. Saudara dan saya menjadi keturunannya Allah. Teknon. Yang tidak ya, coba baca Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Kita tahan ini di sini, ya. Ini saudara kalau perhatikan ini dari dasar sampai seperti dari dalam api. Jadi lumayan ayat ini, ya. Malam hari ini kita akan bicara mengenai maraton kehidupan, ya, yang kalau kita bisa bayangkan ini kilometer 11, 12, 13, 14, 15, ya. Jadi 15K, ya. Kira-kira ini ada maraton 15 kilo. Kita coba pelajari. Coba ada yang baca Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Siapa anak-anak Allah itu? Di sini saya ulang ya. Mungkin sekalian ya. Pertama, mungkin kita buka ini dulu nih. Buka Yohanes 3 ayat 16. Oke. Yuli buka Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Mira buka Yohanes
1 ayat 18. Oke. Siapa? Yanti buka Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Oke, kita mulai dari Yuli. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terlihat ya? Jadi Allah mempunyai misi yang luar biasa kan? Ya, jadi dia mengirim anaknya yang tunggal. Oke, anaknya yang tunggal. Coba kita perjelas dengan Yohanes 1 ayat 18, Mira. Mengirim anaknya yang tunggal. Silakan, Mira. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya, Allah itu roh. Ya kan? 1 Timotius 6 ayat 16, dia bersemayam di terang yang tak terhampiri. Nah, jadi tidak seorang pun yang melihat Allah. Terus, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke, jadi Allah mengirim anak tunggalnya, dan anak tunggalnya ini adalah anak tunggal Bapa, anak tunggal, ya, anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya. Oke, saudara ya. Jadi kita baca satu ayat lagi. Satu ayat lagi ya. Siapa ya? Siapa yang mau baca? Yohanes 1 ayat. Belum. Satu ayat dulu baru ke situ. Yohanes 15 ayat 26. Bentar, bukan. Teman-teman, aduh sayang ini kalau ditutup. Coba Pak. Yesus pernah bilang, aku keluar dari Bapa. Di mana itu? Yohanes 19 ayat 26. Itu Roh Kudus. Oke, anyway, nanti kita... Oke, Yohanes 8:42, silakan Pak. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Saudara, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Saudara, ini sangat penting. Ya, ini dasar-dasar yang kuat. Ya, kalau kita sampai pada kata mencerminkan kemuliaan nanti, kita harus benar-benar pegang ini. Ya, saudara perhatikan, saya sudah kasih hijau di situ dan merah. Hijau itu berarti mulia. Emas, perak, permata itu adalah mulia. Kayu, rumput, kering dan jerami itu tidak mulia. Kita ini bicara kemuliaan di sini. Ya. Mana yang seperti dari dalam api? Nah, ini nanti sampai situ ya, Saudara. Tapi kita mulai dengan dasar yang ini dulu ya, bahwa Allah yang memanggil, ingat Saudara ya, Allah yang memanggil, Allah yang menarik, Allah yang mengkondisikan orang untuk datang kepada Yesus. Allah yang membawa dan memberikan yang diinginannya untuk pulang ke rumahnya itu kepada Yesus. Ya. Jadi Allah memanggil orang dan membawa banyak orang, yes, banyak orang, dikatakan banyak orang kan, kepada kemuliaan dengan cara apa? Dia mengaruniakan anak tunggalnya, dan anak tunggalnya yang ada di pangkuannya, gitu loh Saudara. Ya. Dan dikatakan, aku keluar dari Bapa. Amin, Saudara. Ya, Yesus keluar dari Bapa. Nah, dialah Yesus Kristus. Dialah dasar ini nih loh, Saudara. Dialah dasar ini. Ya. Dasar yang diletakkan itu yaitu Yesus Kristus. Ya.
Nah, kenapa bisa jadi dasar? Karena dialah yang mengerjakan satu, dan yang kedua dialah yang menyelesaikan pekerjaan itu. Karena dia yang mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan itu, akhirnya apa? Dia membentuk, meletakkan satu dasar, satu jalan. Akhirnya Petrus menulis, kamu dipanggil. Ya, kamu dipanggil. Untuk apa? Menderita. Bukan saja untuk percaya, tetapi menderita, ya. Jadi ada Filipi 1 ayat 29 dan 1 Petrus 1 ayat 21. Coba baca. Oke. 2 Petrus 1 atau 1 Petrus 1 ayat 21 22. Ini saya nggak bisa tutup nih yang layar ini. Ayo cepat-cepat. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu Kamu baca Filipi 1:29 ya, Mira? 1 Petrus 1 ayat 21. 1 Petrus 1 ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara... Bukan. 2 Petrus 1. Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bukan. Bunyinya seperti apa, Pak Hens? 1 Petrus 2 ayat 21. Satu Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Perhatikan kan? Perhatikan ya teman-teman. Jadi bisa diulang? 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Jadi Allah memanggil, kan? Allah memanggil dan membawa orang kepada kemuliaan. Tapi setelah Yesus menyelesaikan, setelah Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya, maka dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 21 ini, apa saudara? Kamu dipanggil, ya, kamu dipanggil. Jadi Allah memanggil. Sekarang setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan itu, Rasul Petrus menulis, kamu dipanggil karena Kristus pun telah dipanggil untuk menderita. Gitu. Oke? Makanya dia menjadi dasar, ya, yang diletakkan untuk semua yang berkaitan dengan kemuliaan itu, ya. Jadi tidak ada, saudara ya, ini menarik ya. Jadi tidak ada terang, ya, tidak ada terang yang bercahaya, ya, yang dapat dimiliki orang kecuali mengikuti jejaknya Kristus yang sudah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya menjadi cahaya kemuliaan Allah itu. Jadi bagaimana cara Kristus menggenapi pekerjaannya Allah di dalam dirinya dan menyelesaikannya? Hanya dia meletakkan satu teladan. Dan 1 Petrus 2 ayat 21 ini katakan apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saudara, mari kita masuk ke dalam bagian ayat ini.
Jadi karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Jadi sudah jelas ya. Tidak ada pengantara, ya. Tidak ada pengantara lain antara Allah dan manusia kecuali Yesus, ya. Coba baca sekali lagi ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Cepat sekali waktunya. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Coba ya, bayangkan ya. Jadi pengantara antara Allah dan manusia itu Esa, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi tidak ada. Makanya ayat pertama ini katakan ya, ayat yang ke-11 maksudnya dari 1 Korintus pasal 3, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Ya. Ini hubungannya dengan apa? Ya, ini hubungannya dengan apa, Saudara? Nah, ya. Ini hubungannya dengan apa? Ini hubungannya dengan hari Tuhan. Ini hubungannya dengan hari Tuhan. Yang merah-merah itu serem, ya. Ini berhubungannya dengan hari Tuhan. Dan hari Tuhan itu diuji pakai api. Gitu. Saudara ya. Diuji pakai api. Saudara tahu nggak bahwa logam mulia itu cara mengetahui kemurniannya adalah diuji dengan api. Jadi ini refleksi yang konsisten kalau saudara perhatikan ya. Ayat 11 katakan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Jadi jelas kalau buat kita itu jelas bahwa oh iya hanya ada dasar satu-satunya yang telah diletakkan, yaitu apa? Yaitu Yesus Kristus. Itu dasar satu-satunya. Nah, sekarang nih, saudara. Sekarang, ya. Di atas dasar itu, ya. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan yang mulia, emas, perak, atau batu permata, atau yang tidak mulia, kayu, rumput kering, dan jerami. Jadi, dari sini saudara bisa, dari 2 ayat ini dulu ya, kita bisa langsung menarik sesuatu yang cepat gitu. Yang pertama adalah jadi memang satu-satunya dasar itu ya Kristus, ya. Memang Kristus. Tetapi di atas Kristus, tetapi dasar Kristus itu bukanlah segala-galanya gitu. Bukanlah segala-galanya. Karena rupanya di atasnya itu orang itu harus apa? Harus membangun. Orang harus membangun di atas dasar ini. Orang harus masuk ke dalam maraton kehidupan itu. Ya. Nah, ada yang membangunnya dengan emas, perak, dan batu permata. Ada yang membangunnya dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Coba kita lanjutkan. Dari maraton kehidupan orang itu sekali kelak pekerjaan. Nah, menarik loh saudara ya. Jadi Kristus ketika meletakkan dasar ini, dia itu melakukan pekerjaan yang dikehendaki Bapaknya atau mengerjakan kehendak Bapaknya. Jadi melakukan pekerjaan Bapaknya atau mengerjakan kehendak Bapaknya, ya. Setiap manusia di atas dasar itu harus membangun. Harus membangun. Dan yang dia bangun itu adalah, yang dimaksud membangun itu adalah ya melakukan pekerjaan. Sehingga satu kelak nanti pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak. Gitu. Hasilnya akan terlihat apa yang dikerjakannya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak. Nah, jadi pekerjaan ini akan nampak dengan api. Diuji dengan api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu. Menarik ya. Jadi di atas dasar itu orang membangun. Dan membangun ini artinya apa? Pekerjaan. Tapi pekerjaan ini pasti nanti diuji.
Apakah itu emas, perak, batu permata, pekerjaan mulia, atau kayu, rumput kering, dan jerami yang tidak mulia? Ayat yang ke-14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Wah, mari kita kasih color untuk itu, saudara. Kalau pekerjaan orang itu apa katanya? Tahan uji. Nih, saudara, tahan uji. Ia akan mendapat upah. Ya. Jadi kalau tahan uji, ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, kayu, rumput kering, jerami terbakar, ia akan menderita kerugian. Kenapa disebut menderita kerugian, saudara? Yang namanya rugi itu apa? Yang namanya apa? Apa yang Tidak mendapat hasil. Iya, dia tidak mendapat hasil yang seharusnya didapatkan, kan? Kan gitu yang namanya rugi, kan? Gini loh, yang namanya rugi itu modalnya, dari modalnya saja itu tidak dapat, itu namanya rugi. Teman-teman nih membeli sesuatu untuk menghasilkan keuntungan. Misalnya dengan modal 500.000 untuk menghasilkan sesuatu, membuat sesuatu, misalnya pisang goreng saja gitu ya. Tetapi ketika sudah menjual semuanya hasilnya 400.000, itu apa namanya? Rugi. Jadi dibawa dari modal, berarti modalnya udah dikasih dong sebenarnya. Ya kan? Ketika Yesus menjadi dasar, setiap orang itu pasti diberikan satu modal. Ketika dia dibawa, ketika Yesus menjadi dasar, yaitu dia dibawa masuk ke dalam kerajaannya Yesus, maka setiap orang dikasih modal sebenarnya. Ya. Setiap orang dikasih modal. Itu yang dikatakan di Kolose 1 ayat 21, 22. Ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercelah. Ditempatkan, dibenarkan begitu saja. Tapi ada orang yang membangun di atasnya dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Sehingga ia menderita kerugian, dikatakan pekerjaannya terbakar. Dia sia-siakan kesempatan, semua kesempatan itu ya menghasilkan satu nilai-nilai yang tidak mulia, sehingga dikatakan menderita kerugian. Tapi saudara perhatikan kalimat terakhir, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nanti kita bahas bagian itu ya. Yang saya ingin garis bawahi adalah semua yang warna hijau, saudara. Membangun di atasnya, ya, itu artinya satu pekerjaan, dan menyelesaikan pekerjaan itu. Membangun di atasnya artinya satu pekerjaan, ya, yang harus berkualitas emas, perak, batu permata. Artinya berkualitas mulia, ya. Karena apa? Karena itu nanti akan diuji. Pekerjaan itu akan diuji. Dan dari ujian terhadap pekerjaan itulah, ya, kita akan melihat bahwa apakah dia menyelesaikan pekerjaannya, ya. Apakah dia tahan uji untuk bisa mendapatkan upah. Nah, coba teman-teman baca Yakobus 1 ya, ayat berapa? Ayat 2 sampai 5 ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Iman dan Suaranya nggak jelas ya. Siapa ya? Mira ya? Ada nggak yang lebih jelas suaranya? Yakobus 1 ayat 4 sampai 5. Mungkin mulai ayat berapa ya, Pak? Ayat 2 ya. Ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 di bawah perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, menarik ya. Itu ujian terhadap imanmu, ya. Jadi membangun yaitu pekerjaan, ya, pekerjaan yang dilakukan di atasnya itu termanifestasi rupanya adalah realitas konkret dari iman. Yang diuji di sini iman. Tadi kan nggak kelihatan tuh bahwa mana ya? Sorry, ini ya. Ini. Ini ya. Ini kan masing-masing pekerjaan masing-masing orang akan nampak, dan pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Apanya tuh pekerjaannya? Oh, menarik di sini ya. Rupanya itu ujian terhadap imanmu. Ya. Ujian terhadap imanmu. Ya. Dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sayang di sini, saudara, kalau saudara perhatikan baru sampai ujian terhadap imanmu itu. Nah, kalau kita tambahin nih, saudara, di 1 Petrus 1 ayat 5-7. Siapa ini yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Petrus bilang kamu. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Oke? Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Orang yang rugi tadi itu sebenarnya harusnya menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan. Keselamatan yang telah tersedia dinyatakan. Tapi karena dia membangun di atasnya, ya, dia membangun di atasnya, yang di mana dia apa, saudara? Di mana imannya itu diuji, ya, di mana imannya itu diuji, tapi dia ini ya, kita deket-deketin dulu di sini supaya langsung, ya. Ia akan menderita kerugian karena pekerjaannya itu terbakar. Ia akan menderita kerugian. Kerugian dari apa? Sebenarnya harusnya keselamatan yang telah tersedia dinyatakan buat dia. Ya. Jadi bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini persis sama ya. Ya. Jadi anggaplah satu kebahagiaan kalau di Petrus dikatakan bergembiralah gitu, bergembiralah dengan berbagai-bagai pencobaan itu. Nah, karena maksud dari semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, dijelaskan ini yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan fana. Nah, saudara, menarik. Yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas. Barang mulia. Fana kan? Tapi di sini dianalogikan betul-betul juga dengan emas. Ya, perak dan permata ini turunan-turunan dari barang mulia. Ya. Ini pekerjaan mulia, ya. Nilainya lebih tinggi dari emas fana yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi barang-barang mulia itu memang diuji kemurniannya dengan
api. Jadi dikatakan maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu, langsung nyambung di bawah saudara setelah 2 strip ini, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan apa saudara? Kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Jadi ketika dikatakan di sini masing-masing pekerjaan orang itu akan diuji dengan api, itu kaitannya rupanya dengan imannya. Balik ke sini. Ya, kaitannya dengan iman. Ya. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ujian terhadap imanmu itu untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian iman. Ya. Oke. Nah, ya. Kita kembali ke sini ya. Karena pada hari Tuhan, nah hari Tuhan itu yang tadi ini ya. Hari Tuhan itu apa ya? Hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mari kita baca ayat ini saudara ya. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Betul ya. Karena kewargaan kita adalah dari surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kamu yang menantikan keselamatan. Menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Yang akan, nah ini menarik saudara ya. Jadi ini yang kita nantikan itu apa ya? Gitu. Menantikan keselamatan, menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini apa yang kita nantikan? Mengubah tubuh kita yang hina ini. Mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini satu-satunya ayat di sini yang saudara bisa lihat, inilah tubuh Kristus yang mulia itu. Jadi dari sana kita menantikan, ya. Dari mana? Dari dalam surga, nih, ya. Di dalam surga. Dari situ, dari surga, dari dalam surga, dari situ kita menantikan. Kita menantikan keselamatan yang telah tersedia. Kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini kalau kita sudah dia ubah tubuh kita menjadi tubuhnya yang mulia, itu apa yang terjadi, saudara? Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 3 ayat 2. Ini yang sering orang tanyakan. Ya. Yesus mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sehingga sekalipun belum nyata keadaan kita kelak. Belum nyata. Karena keadaan kita kelak itu apa? Serupa dengan tubuh Yesus, yaitu mulia. Kan? Kapan itu terjadi? Kita kaitkan dulu ya. Berapa ya? 1 Korintus 15 ayat 51, 54.
Ya, oke. Eh, ini saudara harus benar-benar ya tahu ini. Oke, tapi di situ tidak sudah. Oke, sini ya. Ini ya. Jadi pada waktu tanda diberi. Oke, pada waktu tanda diberi. Di sini eh, nah, di sini nih ya, pada waktu bunyi nafiri terakhir. Kan? Nih, pada waktu bunyi nafiri terakhir. Pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat. Teman-teman sudah tahu ini kan? Ini kan di akhir sangkakala ke-6, kan? Pada waktu tanda diberi dan pada waktu penghulu malaikat. Di sini dituliskan pada waktu bunyi nafiri terakhir. Ini adalah sangkakala yang ke-7, sangkakala yang ke-7, yaitu udah mau masuk ke malapetaka, ya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati yang akan dibangkitkan dalam keadaan yang, ya, saudara, dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah, ya. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Itulah yang disebut di sini. Itulah yang disebut di sini tubuh yang mulia itu. Ya, tubuh yang mulia itu. Nah, dalam keadaan tubuh yang mulia itu di sini dikatakan bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sama seperti dia ini artinya menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Oke? Ya. Jadi kita akan menjadi sama seperti dia, itu artinya apa? Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan dalam keadaan seperti itulah kita itu dapat apa, saudara? Dapat melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Itulah kenapa Yesus bicara di 17 ayat 24 kan? Nggak bisa masuk ya. Potong depannya. Itulah kenapa Yesus bicara begini kan? Ya, agar mereka memandang kemuliaanku. Ketika dikatakan kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya, itu artinya mereka memandang kemuliaannya Yesus. Nah, kemuliaannya Yesus itu kayak apa? Ya, kemuliaannya Yesus itu kayak apa, saudara? Ya, kemarin ayatnya berapa, Pak? Matius 17 ayat? Yohanes 17 ayat 24. Bukan. Itu tadi kan? Kan tadi itu. Matius 17 ayat 19 kayaknya. 19 ya. Bukan, Pak. Kemarin Matius 15, Pak Tadus. Matius 15 ayat Ayat 19 dan seterusnya. 19. ayat 19 sampai 21 coba ya. Bukan, Pak.
Aduh, kok lupa. Matius berapa? Matius. Matius 17. Apa, Mira? Ayatnya nggak kedengaran, Mira. Suara kamu nggak kedengaran. Matius 17 itu. Iya, kamu bilang ayat berapa, Mira? Harus mulai ini nih. Ayat berapa nih? Matius 17 ayat 2 dan 3. Matius 17 ayat 2 dan 3. Dia berubah rupa gitu. Hah? Ya, betul. Ya, betul. Berubah rupa. Iya. Nah, ya. Harus ini kan, harus begitu kan cara. Karena tahu nggak teman-teman, ini pertanyaannya itu nanti itu begini. Ini apa perbedaan ya? Ini loh. Nih kalau nih saudara nih ya, ini kan loh, baca ini ya. Nih, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Jadi orang yang katanya mengerjakan dengan pekerjaan mulia ini dibanding dengan kayu rumput kering ini, yang kayu rumput kering ini tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Ya, memang ada tulisan catatan seperti dalam api, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Nah, perbedaannya memang di mana? Ya, perbedaannya memang ada di sini, bukan hanya ya, sorry ya. Perbedaannya di sini, emas, perak, batu permata. Jadi memang mulia. Mulia itu karena apa? Tahan uji terhadap ujian api. Ya kan? Seperti apa itu kelihatan realitasnya ya? Nah, ini realitasnya adalah ini, ya kan? Apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti dia. Jadi yang tidak terbakar oleh api itu, catat. Itu hanya yang sama seperti Yesus. Jadi kalau kita serupa dengan Yesus itu seperti apa? Finally, pada akhirnya, ya ini, kita sama seperti dia. Apanya? Apanya? Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Oke? Ya. Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini bicara dengan keseluruhan mengenai apa? Mengenai kemuliaan itu. Ya. Mengenai kemuliaan itu ya. Oh, masih udah banyak nih, udah banyak kosong ya, saya tambahin ya. Mengenai apa itu? Mengenai Ibrani 1 ayat 3. Ya. Yesus yang memiliki tubuh yang mulia ini, itu faktanya adalah menjadi cahaya kemuliaan dan gambar wujudnya Allah. Saya tambahin satu lagi ya. Berapa kemarin? 2 Korintus 4 ayat 6 ya. Kemuliaan Allah itu nampak pada wajah Kristus. Oke? Nah, oke ya teman-teman. Jadi pekerjaan yang mulia ini tidak main-main. Enggak main-main ini. Ketika orang membangun ya. Satu pekerjaan yang diuji dengan api dan dia tahan uji, itu artinya apa? Itu artinya pekerjaan yang memang benar-benar mulia gitu. Pekerjaan yang tidak keluar dari dalam api ini, ya. Pekerjaan yang tidak terbakar. Pekerjaan yang tidak seperti keluar dari dalam api. Ini seperti api kata orang api penyucian. Sebenarnya nggak ada lagi api penyucian di situ kan. Ini pekerjaannya tidak terbakar dan tidak seperti keluar dari dalam api. Karena apa? Pekerjaan itu mulia. Bagaimana bisa seperti itu? Hanya satu caranya, ya kan? Yaitu apa? Yaitu ketika
Kristus menyatakan diri, kita itu menjadi sama seperti dia. Dan itu artinya memiliki seperti dia itu artinya apa? Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya. Kira-kira seperti apa? Nah, kan gitu. Kira-kira seperti apa? Ini. Dia itu memiliki gambar wujudnya Allah. Ya. Gambar wujudnya Allah. Dia memiliki cahaya kemuliaan Allah itu. Ya. Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus itu. Nah, makanya salah satu nih, ini ada di bumi loh, ini terjadinya ya teman-teman, yang Matius 17 ayat 2 ini. Lalu Yesus berubah rupa, ya, di hadapan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, ya. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi menarik nih. Sebenarnya, ya, saya mau jelasin ini nih malam ini, tapi nggak selesai-selesai juga dasarnya, ya. Dan kita baru mutar-mutar di sini. Saya ingin saudara, teman-teman lancar, tuh, tapi belum ya. Paling enak nih kalau lancar jelasin di sini, ya. Jadi kelihatan ya, wajahnya bercahaya dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, gitu. Seperti terang, ya. Nah, kita potong 2 ayat ini di atas, yang sudah kita tahu, terus kita tambahin anak-anak terang yang kita sudah pelajari, kan? Ya. Apa itu kemarin? Matius 13 ayat 43, ya. Iya, ada yang hafal? Ada yang hafal? Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Nah, betul, ya. Jadi kebayangkan kalau Yesus itu dikatakan wajahnya bercahaya seperti matahari, ya. Di sini menarik ya. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapaknya. Makanya saudara pasti ingat ayat ini ya. Demikianlah hendaknya. Katanya apa? Terangmu. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Jadi terang ini sama seperti ini nih. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bagaimana supaya terang kita bisa bercahaya ya? Satu-satunya cara adalah kita mengikuti jejaknya Kristus. Pakaiannya ini itu bicara mengenai apa? Perbuatan. Ya, mengenai perbuatan. Dan kata memuliakan Bapamu di surga itu artinya begini, dan melihat kemuliaan Allah itu ada di dalam engkau. Melihat kemuliaannya Bapa itu ada di dalam engkau. Sama seperti, kita clear dulu, sama seperti Yesus yang memancarkan kemuliaannya Allah. Nah, makanya saudara kita balik ke sini ya. Jadi memang sudah ada dasar yaitu Yesus, ya kan? Tetapi setiap orang ya harus membangun di atasnya. Membangun di atas dasar itu. Ya, dan itu adalah pekerjaan, apakah menghasilkan kemuliaan atau yang terbakar yang tidak mulia. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan pekerjaan yang mulia ini itu bicara mengenai orang-orang yang kemudian nanti dari surga, dari dalam surga
Dia menantikan Yesus. Untuk apa? Untuk mengubah tubuhnya yang hina menjadi serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Karena hanya tubuh yang itu, yang kalau diuji, itu tidak terbakar. Dari sini, saudara, kalau kita simpulkan ya, 5 menit terakhir ya. Surga bagi orang Kristen itu, surga bagi orang percaya, ya, surga bagi orang percaya, surga bagi orang yang dipanggil oleh Allah kepada kemuliaannya itu adalah Yerusalem baru. Yaitu orang-orang yang akan masuk ke kota yang mulia itu, yaitu orang-orang yang di atas Kristus sebagai dasar, dia membangun kemuliaan di atasnya. Itu yang tidak terbakar. Itu yang tahan uji, itu yang tahan uji. Kenapa bisa tahan uji? Karena dia memang memiliki tubuh yang serupa dengan Yesus, yaitu tubuh yang mulia itu. Nah, ketika Kristus menyatakan diri, maka orang yang diubah tubuhnya menjadi tubuh yang mulia ini, artinya membangun pekerjaan di dalam hidupnya itu, pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang mulia. Ya, sesuatu yang mulia. Inilah yang akan masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Saudara, orang yang dibangun juga di atas Kristus, tetap orang yang di atas dasar Kristus, membangun dengan yang tidak mulia, yang jerami kayu tadi, ya, rumput kering, itu tetap masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi bukan Yerusalem baru. Saudara mulai nangkap ya? Oke? Dia masuk ke dalam langit baru, bumi baru, tetapi bukan ke dalam Yerusalem yang baru. Nah, ya. Makanya saudara, ya, Allah Bapa itu sebenarnya memanggil, ya, nih. Saudara coba kita buka ayatnya ya, ayat terakhir ya. Ibrani pasal berapa? Sorry. Lebih bagus kita dari 1 Petrus berapa? Coba, ada yang ingat nggak? Hah? Mengenai Allah memanggil. 1 Petrus 1 Petrus 5 ayat 10. Iya, semua ayat 10 ya. Ibrani 2 ayat 10 juga. Ini dasar. Saudara harus bisa mengurai sesuatu mulai dari sini. Gitu. Nggak ucuk-ucuk dari mana-mana. Jadi kalau orang nanya kemana-mana, bentar-bentar dulu. Kemarin ya, saya live di TikTok itu, kebetulan ada orang yang bilang begini nih, ya, kita mulai dulu sini, nggak intermezzo sedikit ya. Oh, surganya orang Kristen kecil ya. Kecil. Ya, karena dia mengacu kepada Wahyu 21 kan. Di Wahyu 21 ayat 16 itu kan dibilang bentuknya persegi. Kan? Bentuknya persegi. Ya, 4 persegi. Ya kan? Panjang, lebar, dan tingginya itu 12.000 stadia. Terus dibahaskan di Wahyu pasal 7 kan, bahwa jumlah orang Israel yang masuk tuh 144.000. Jadi bilang, oh surganya kecil ya. Gitu. Surganya kecil. Nah, cara menjawabnya bagaimana teman-teman? Allah yang punya surga kan, dan Allah memanggil ya, memanggil banyak orang kepada kemuliaannya itu. Tapi cara Allah memanggil orang kepada kemuliaannya gimana? Nah, itu yang penting, ya kan? Jadi kalau kita bahas bahwa, oh, bagaimana yang masuk ke dalam surga? Oh, nanti orang diperhitungkan perbuatan baiknya. Apakah itu salah? Oh, itu benar sekali. Kan itu sudah memang dikatakan begitu kan? Saudara baca ya, di Wahyu pasal 14 ayat 13, itu kan bilang begini, dan orang yang mati dalam Tuhan, ya, orang yang mati, sungguh ini, kata roh, kan, mereka akan beristirahat dari apa? Dari jerih lelah mereka, dan apa? Perbuatan baik mereka menyertai. Iya, tidak ada kata baik sih Pak. Perbuatan mereka akan menyertai, gitu.
perbuatan mereka akan menyertai. Jadi jangankan masuk surga, saat kita mati sudah yang benar-benar menyertai kita itu perbuatan kita, gitu. Itu kebayang nggak? Ini jangankan masuk surga, itu mati saja itu sudah perbuatan kita ya. Jadi memang tidak. Nah, apa dong yang membedakan? Kan gitu. Apa yang membedakan anak-anak Allah? Tadi saya jelasin di depan itu anak-anak Allah, karena itu harus menjadi kunci. Apa yang membedakan anak-anak Allah? Kita juga bahas dengan soal kuis nomor 8 kemarin kan, dengan orang di dunia. Karena anak-anak Allah ini adalah keturunan Allah. Kan? Keturunan Allah. Itu teknon yang dibahas di Yohanes 1 ayat 12. Itu adalah teknon, keturunan Allah. Orang yang diperanakkan bukan dari jasmani, kan gitu ya. Mereka adalah anak-anak Allah. Jadi apa yang berbeda dengan anak-anak Allah? Nah, anak-anak Allah ini itu dipanggil. Ya. Itu dipanggil. Berapa tadi ya? 13 ayat 11. Ya. Ya. Anak-anak Allah ini dipanggil. Ya. Kamu telah dipanggil. Jadi Allah, sumber segala kasih karunia itu, telah memanggil kamu. Tapi memanggil itu kepada kemuliaannya itu jelas. Memanggil kamu dalam Kristus. Ini perbedaannya. Gitu. Jadi orang yang dipanggil kepada kemuliaan itu pasti dipanggil dalam Kristus. Makanya dikatakan di sini, kok jadi salahnya ya? Oh, kita memang salah. Makanya tadi dikatakan di 1 Korintus 13 itu memang kok masih salah teman-teman? 3. Oke. Ya. Ini penting ya. Nih, Saudara. Jadi makanya dikatakan bahwa tidak ada dasar yang lain kecuali Yesus Kristus. Karena apa? Memang Allah memanggil kepada kemuliaannya yang kekal itu hanya satu, memanggil kamu dalam Kristus. Kristus yang harus jadi dasar gitu loh, Saudara. Ya, karena di atas dasar inilah orang bisa membangun untuk menghasilkan yang mulia, emas, perak, atau batu permata. Oke? Ya. Jadi Allah memanggil kita di dalam Kristus untuk datang kepada kemuliaannya. Nah, kemuliaan itu langsung kaitannya dengan tubuh yang mulia tadi kan? Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu yang akan dinyatakan. Jadi teman-teman, tadi ini sebelum saya join ini kan ada ini ya. Ada apa? Disertasi ya. Ada disertasi yang bicara mengenai Kristen di tengah-tengah pluralisme gitu. Gimana bersikap? Ya harus punya sikap, toh. Harus punya sikap. Nah, sikapnya jelas. Ya. Allah memanggil orang kepada kemuliaannya. Tetapi itu di dalam Kristus sebagai dasar. Ya, sebagai dasar. Nah, orang yang gagal membangun kemuliaan di atas dasar itu, kalau di luar dasar itu bagaimana? Ya, kalau di luar dasar itu bagaimana? Tidak mungkin nyampe kepada kemuliaan. Gitu. Nah, kalau di atas dasar itu bagaimana? Tetap ada juga kemungkinan bahwa tidak sampai kepada kemuliaan karena dia tidak membangun di atas dasar itu dengan kemuliaan. Karena hanya yang akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, yang benar-benar akan tahan uji. Dan saudara tahu tadi yang tahan uji itu seperti apa? Coba baca Yakobus tadi, Yakobus 1, ayat yang keempat, kalau nggak salah. Yang tahan uji itu akan seperti itu. Itulah yang dimaksud tubuhnya mulia, gitu ya. Masuk ke dalam kota yang mulia. Silakan. Yakobus 1 ayat 4 ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Amin. Ya. Jadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya. Nah, malam hari ini teman-teman, saya ingin tetap konsisten untuk di situ dulu ya. Jadi kemuliaan itu kita benar-benar harus pahami ya. Sekarang teman-teman kalau dulu mendengar ayat supaya terangmu itu bercahaya dan memuliakan ya, dan melihat perbuatanmu, katanya begitu ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, terangmu bercahaya di depan orang. Apa pengertiannya? Wah, rupanya dalam ya. Ya, itu bicara mengenai kemuliaan yang memancar. Gitu. Dan itu kalau mau kemuliaan memancar, harus balik dulu ke dasarnya. Dasarnya adalah kemuliaan itu, kita itu harus mencerminkan kemuliaan itu dulu. Baru sampai pada memancar. Gitu. Ya. Jadi, harus mencerminkan dulu. Nah, mencerminkan ini pasti ada ada alasannya bagaimana mencerminkan kemuliaan. Itu adalah Kristus jadi dasar. Ya, Kristus ini adalah kasih karunia-Nya Allah ya kepada kita ya di dalam Kristus ini. Dia menjadi dasar ya. Nah, sehingga kita bisa mencerminkan kemuliaan itu, baru bisa mencerminkan ya. Tetapi yang diinginkan adalah terangmu itu bercahaya. Jadi apa? Kita harus membangun di atas dasar kasih karunia itu. Ya, kalau tidak rugi. Tadi apa katanya? Mengalami kerugian. Ya. Karena apa? Di atasnya dia membangun dengan hal-hal yang terbakar. Pekerjaannya terbakar gitu. Bukan hal-hal yang mulia gitu. Ini saya kasih framing dulu nih teman-teman. Karena kalau kita larut di dalam bicara nih ya, kamu berbuat baik, perbuatanmu orang lain berbuat baik, lebih berbuat baik. Makanya disimpulkan Matius 5 ayat 20 kan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, bukan cuma tidak lebih baik loh saudara. Ya, tidak lebih benar. Dan kita hari-hari ini kita melihat itu, saudara, dijustifikasi, dinilai, ditakar dengan cara hikmat dunia. Baik, perbuatanmu baik. Tidak ada yang baik, hanya satu yang baik. Huruf besar. Allah saja. Kan gitu. Jadi jangan pernah ukur dari situ. Terus apa dong ukurannya? Oh, ini menarik kan? Apa dong ukurannya? Ukurannya benar-benar adalah apa? Kita harus tahu Allah punya hati di mana. Allah memanggil orang di dalam Kristus. Ya, dan dia di atas dasar Kristus ini orang harus membangun dengan pekerjaan yang mulia itu. Pekerjaan yang mulia ini pasti bicara mengenai apa? Mengenai cerminan kemuliaan. Kita harus memantulkan kemuliaan. Ya. Dan di atas cerminan kemuliaan ini kita harus sampai memiliki kemuliaan yang semakin besar sampai benar-benar apa? Terangmu itu bercahaya. Sehingga apa? Orang melihat kemuliaan Bapa. Nah, kemuliaan Allah itu nampak dalam wajah Kristus. Itu yang bisa membuat kita gak bisa berhenti untuk berjuang. Itu, ya. Tidak berhenti untuk berjuang. Untuk apa? Mematikan ya segala yang jahat di dalam hidup kita. Kalau kita udah matikan yang jahat dalam diri kita ini, udah selesai belum, Pak? Belum selesai. Ya, belum selesai. Sampai kepada apa? Sampai kepada kita menjadi suci sama seperti Dia yang adalah suci. Gitu, ya. Amin. Kita lanjut besok ya. Bapak terima kasih untuk malam hari ini kami bisa bertahan sampai pada waktu yang Engkau telah sediakan. Biarlah setiap firman yang kami dengar ini Bapak singkapkan jauh lebih dalam lagi. Karena ketika firman ini disingkapkan, ada hal yang pasti luar biasa. Ketahanan uji kami memiliki kadar yang mengatasi segala sesuatu. Saudara bisa dengarkan firman ini, ya, suara hati Bapa ini bicara ketika kita ya dapat memiliki ketahanan uji seperti itu, ya, maka kita dapat memancarkan kemuliaan Allah itu. Bapa terima kasih, biarlah Engkau menyingkapkan firman itu lebih dalam lagi ke dalam sehingga kami memiliki ketahanan uji yang mengatasi segala sesuatu Tuhan, apalagi hanya hal-hal yang lahiriah,
fasilitas di dunia ini, pasti tidak ada apa-apanya ketika kami mempertaruhkan diri sungguh-sungguh untuk berkenan di hadapan, untuk memperoleh bagian di dalam kekudusan-Mu ya Bapa, untuk memiliki satu tabiat, satu kodrat yang ilahi, yang adalah realitas yang nyata dari kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Sampai suatu hari nanti, dari surga kami menantikan Yesus Kristus untuk datang, untuk mengubah tubuh kami yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang menjadi sama seperti Dia, dan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, yaitu kemuliaannya yang merupakan kepenuhan daripada Engkau sendiri ya Bapak. Terima kasih Bapak. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, hamba doa, kami minta kepadamu supaya Engkau sendiri yang membuka tingkap-tingkap langit, mencukupkan mereka, sehingga mereka tidak khawatir lagi, tapi mereka menaruh seluruh pengharapan mereka hanya kepada Engkau. Terima kasih di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Saudara yang diberkati Tuhan, yang percaya bersama dengan saya, katakan amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Hans. Amin.